Selamat siang untuk kita semuanya. Di sini saya Yeremia Margarita Aritonang dari SI7D dengan NIM 182200076 dengan mata kuliah Tata Kelola IT. Dan di sini saya juga akan memaparkan beberapa bagian mengenai model COSO. Nah, saya akan memaparkan beberapa bagian model COSO. Yang pertama adalah pengertian dari COSO, yang kedua adalah sejarah COSO, yang ketiga adalah fokus utama COSO, yang keempat adalah pengendalian internal COSO, yang kelima adalah aspek pengendalian internal, yang keenam adalah komponen kerangka kerja COSO, yang keenam adalah kelebihan COSO, dan yang terakhir adalah kekurangan dari COSO. Di poin pertama kita akan masuk yaitu dengan pengertian COSO, yang dimana COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985 untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO juga disponsori oleh 5 asosiasi dan komponen akuntansi profesional. Yang pertama adalah American Institute of Certificate Public Accounts. Yang kedua adalah American Accounting Association. Yang ketiga adalah Financial Executive Institute. Yang keempat adalah The Institute of Internal Auditor. Yang kelima adalah The Institute of Management Accounting. Nah, yang kedua, poin kedua, kita akan masuk ke bagian sejarah dari COSO, yang dimana COSO ini berdiri awali dari sejarah panjang kebutuhan kerangka kerja atas beragam peristiwa di sektor bisnis yang cukup penting. Di antaranya adalah pada tahun 1929 terjadi kejatuhan pasar Wall Street yang memukul perekonomian Amerika dengan dampak yang cukup luas. Yang kedua adalah pada tahun 1934 terbentuk US Security and Exchange Commission. Perusahaan publik saat itu dituntut untuk mengumumkan hasil audit tahunan. Nah, yang ketiga adalah pada tahun 1987 Treatwatch Commission meminta Coopers dan Lybrand sebagai salah satu kantor akuntan publik ternama untuk menyelesaikan komponen pembuatan kerangka kerja pengendalian korupsi pada praktik akuntansi pada pertengahan tahun 1970-an. Yang keempat, pada tahun 1992 COSO menerbitkan pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi volume keempat dengan pertimbangan telah banyak pengguna yaitu sebesar 82% yang mempercayai konsep COSO menurut survei GFO Magazine. Yang ketiga adalah fokus utama dari COSO, yang dimana yang pertama itu fokus penggunaan utama adalah manajemen, yang kedua adalah sudut pandang atas pengendalian internal adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai adalah sistem yang efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang handal. Yang keempat, komponen yang bertanggung jawab atas pengendalian resiko dan komunikasi. Yang kelima adalah pertanggungjawaban atas sistem pengendalian. Yang poin keempat adalah pengendalian internal COSO. Kita masuk ke pengertiannya, yang dimana pengertian dari pengendalian internal kontrol menurut COSO tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral
dari kegiatan manajemen dasar, pengendalian internal hanya dapat mengendalikan keyakinan yang memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal. Meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dan sebaik-baiknya. Bahkan, bagaimanapun sebaiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala daripada pelaksanaannya, dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Yang kelima, poin kelima, kita masuk ke aspek pengendalian internal. Yang pertama itu tujuan operasi. Tujuan ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan intensitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta pengendalian aset dari kerugian. Yang kedua adalah laporan. Tujuan pelaporan. Laporan. Tujuan ini bermanfaat atau tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal, serta mencakup aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, atau aspek lain, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, diakui oleh pembuat standar dan atau entitas pembuat kebijakan. Yang ketiga adalah tujuan kepatuhan. Tujuan ini berkaitan dengan ketaatan atas hukum dan aturan, yang dimana entitas akan menjadi sebuah subjek. Yang kita masuk ke poin keenam, yang dimana komponen kerangka kerja. Kerangka kerja atau kerangka pengendalian intern menurut Choso pada tahun 1992 menggunakan istilah Internal Control Integrated Frame yang memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Baik teman-teman, di sini kita juga akan masuk ke bagian kelebihan dari Choso itu sendiri, yang dimana ini menurut Damayanti pada tahun 2017 manajemen internal Choso memiliki kelebihan, yang dimana pertama adalah membantu organisasi untuk mencapai kinerja, mencapai tujuannya, dan menghindari sumber daya. Yang kedua adalah membantu organisasi untuk menyusun laporan keuangan yang handal. Yang ketiga adalah membantu organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mematuhi hukum dan peraturan. Yang terakhir adalah menghindari kerusakan reputasi dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk ke poin yang terakhir, yang dimana itu adalah kekurangan dari Choso itu sendiri. Dan ini juga dari menurut Damayanti pada tahun 2017, selain kelebihannya, pengendalian internal Choso juga memiliki kelemahan, yaitu pengendalian internal dapat menjamin keberhasilan organisasi, yaitu memastikan pencapaian tujuan organisasi atau setidaknya keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kontrol yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan ini. Hal ini memberikan informasi kepada manajemen tentang kemajuan organisasi atau kurangnya informasi. Namun, pengendalian internal tidak dapat secara alami mengubah manajer yang buruk menjadi manajemen atau manajer yang baik, dan dapat mengubah rencana pemerintah. Perilaku dan kondisi ekonomi pesaing mungkin berada di luar kendali manajemen.
Pengendalian internal tidak dapat menjamin keberhasilan atau bahkan keberlangsungan hidup suatu organisasi. Nah, teman-teman, sekian dari saya pemaparan mengenai model COSO dan terima kasih.